Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Setiap perusahaan memang selalu punya aturan atau kebijakannya masing-masing ya. Tapi bisa dibilang sejumlah perusahaan ini nyeleneh karena menerapkan aturan unik untuk para pekerjanya. Berikut ini ada beberapa cara unik yang dilakukan perusahaan untuk tujuan tertentu. Aduh, bisa banget deh yang dilakuin sama bos perusahaan asal Beijing satu ini. Percaya nggak kalau perusahaan satu ini mewajibkan para karyawatinya untuk mencium bos mereka? Nggak percaya? Nih, lihat videonya. 到依次接吻，网友看后纷纷表示，老流氓这种行为简。 Mau tahu nggak kenapa bisa ada aturan nyeleneh di perusahaan ini? Kalau menurut sang atasan, kebiasaan yang tiap pagi dilakukan itu demi menciptakan hubungan yang lebih kuat antara bos dan karyawatinya. Dan ngakunya sih, beberapa karyawatinya itu gampang ngerindu sama doi ketika sedang tidak berada di kantor. Bisa aja kadal plastik. Setahu Mimin, setiap perusahaan memang memberikan cuti untuk para karyawannya ya. Tapi biasanya digunakan untuk hal tertentu kayak melahirkan, sakit, atau istirahat. Tapi anehnya nih, sebuah perusahaan mainan seks asal Inggris yakni Lilo memberikan cuti khusus bagi karyawannya yang ingin melakukan masturbasi alias cocol enak. Waduh. When we started in 2003, now Lelo is a global sensation. Cuti yang biasa disebut self-love days ini menawarkan pegawainya untuk 4 hari cuti dalam setahun untuk tinggal di rumah dan bermasturbasi. Aturan ini mereka terapkan karena mereka percaya jika memberikan waktu para pegawainya untuk memuaskan diri secara seksual dan sebanyak mungkin mencapai orgasme bisa membuat para staf bisa lebih bahagia, berkurangnya stres dan lebih produktif ketika kembali bekerja. Aduh, ada aja deh ya. Kalian tahu nggak, dari jutaan perusahaan yang ada di muka bumi, perusahaan Google lah yang dapat predikat sebagai tempat kerja impian sejumlah karyawan. Mau tahu apa alasannya? Soalnya perusahaan yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ini punya cara unik dan efektif untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Salah satunya fleksibilitas kerja. Habis baca dari Tempo nih, Mimin baru tahu kalau perusahaan Google memberikan kebebasan misalnya dalam menentukan jam kerja atau yang biasa mereka sebut hierarki organisasi yang datar. Nggak hanya soal jam kerja aja, tapi di sana karyawannya juga dibebaskan untuk memutuskan cara seperti apa demi menyelesaikan pekerjaan mereka. Kalau kerja di perusahaan ini nggak boleh bosan deh, soalnya karyawan di sana nggak akan mengerjakan satu proyek yang sama dalam jangka yang panjang, sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan hal-hal berbeda lainnya. Pindah apa nih ke Google? Ke YouTube aja deh. Sama aja ya. Aturan yang dilakuin perusahaan ini pasti bikin mupeng kalian yang punya hewan peliharaan di rumah nih. Actually lead to increased productivity, but they can also present some challenges. Also something to consider. Dogs And another do office dog, Majesty. If I can take a break and do that. A work day for these two canines. Aturan yang diterapkan perusahaan itu bukan tanpa sebab, karena mereka menganggap hewan peliharaan yang dibawa ke kantor bisa mendorong produktivitas kerja, menghilangkan stres, dan juga memperbaiki lingkungan kerja. These canines are perfectly content with their cubicles. Ryan Luby, KETV News, Watson. Jadi jangan heran ya, kalau datang ke perusahaan ini kalian bakal sering lihat ada anjing selonjoran di ruang kerja, jalan-jalan di koridor kantor, sampai-sampai ikutan meeting juga. Mimin yakin nih, pasti nggak sedikit Cruisers ngerasa iri sama cara yang ditempuh perusahaan Twitter. Mimin baru tahu kalau perusahaan ini sering banget mengadakan meeting bukannya di ruang tertutup atau khusus, melainkan di rooftop. Every day,
to do their best and removed any Food is barriers. amazing. I don't know if that would be a surprise. Alih-alih meeting, tapi kenyataannya karyawan Twitter ini malah kelihatan lagi piknik. Ternyata cara yang dilakukan sama perusahaan Twitter bertujuan agar para pegawainya menjadi lebih produktif dan punya banyak inspirasi. Mantap deh. Kalau kayak gini kan nggak puyeng, walaupun lagi meeting. Bisa sambil ngupi-ngupi juga kan? Udah ngopi belum? Di antara kalian pasti sering banget ngadepin masa-masa sulit di mana ketika kalian lagi kerja, tapi rasa kantuk itu muncul tiba-tiba. Mau merem bentar takut diomelin bos, mau maksa kerja malah nggak konsen. Tapi enaknya nih, sebuah perusahaan asal Cina mengizinkan pegawainya untuk tidur di tempat kerja. Nikmat mana lagi nih yang kau dustakan? Dari artikel Daily Mail, Mimin dapat informasi kalau selama 30 menit setiap harinya, karyawan di kawasan Guangdong dibiarkan terlelap di kursi masing-masing dan mengistirahatkan mata di tengah pekerjaan yang menumpuk. Selain para pekerjanya bisa beristirahat, tentunya pemberian izin tidur siang ini juga bisa meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Mantap! Asalkan nggak kebablasan aja tidurnya, yang ada kerjaan nggak kelar-kelar. Coba Mimin mau nanya nih, biasanya kalian kerja berapa hari? Kebanyakan dari kalian pasti bakal jawab kalau nggak 5 hari ya paling banyak 6 hari kerja dalam seminggu kan? Tapi asiknya nih, perusahaan Microsoft menerapkan waktu kerja hanya 4 hari seminggu untuk para karyawannya. Enak banget kan? Kalau dihitung-hitung nih, pasti mereka libur 3 hari dalam seminggu. Awalnya sih sempat diraguin ya, tapi kenyataannya pas baca dari artikel CNBC Indonesia, Mimin dapat informasi kalau aturan waktu kerja ini justru mencatat adanya lonjakan produktivitas hampir 40%. Nggak cuma itu, berkat aturan ini perusahaan juga mencatat adanya penurunan anggaran listrik dengan 23,1% lebih sedikit dibanding listrik yang biasa digunakan hingga mencapai 58,7%. Oke deh, Mimin kerja di Microsoft aja biar banyak liburnya.